Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Pembebasan bersyarat terhadap 23 napi koruptor beberapa saat lalu seolah mengisyaratkan bahwa korupsi atau kejahatan perampokan uang negara bukan lagi kejahatan luar biasa. Kondisi pemberantasan korupsi di negeri ini seolah semakin surut ke belakang. Seakan-akan sistem di negeri ini telah lumpuh ketika berhadapan dengan koruptor dan perang melawan korupsi tinggal jargon semata. Pemirsa, berikut liputan tim Delik RCTI dalam memangkas vonis koruptor. Bebasnya puluhan napi koruptor secara massal menjadi pukulan telak bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini juga membuat masa penahanan sejumlah napi korupsi menjadi semakin singkat. Seperti mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari. Terpidana kasus pencucian uang Joko Chandra ini awalnya divonis 10 tahun penjara. Lalu dirinya melakukan banding menjadi 4 tahun dan dengan pembebasan bersyarat ini Pinangki hanya menjalani penahanan 1 tahun kurang. Hal ini seolah mengisyaratkan bahwa korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa. Ini jelas-jelas sebenarnya mencederai semangat pemberantasan korupsi yang dituangkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi nomor 31 tahun 99 maupun nomor 30 tahun 2002. Di sana dinyatakan ini kejahatan luar biasa, maka prosesnya pun penanganannya pun dengan cara-cara luar biasa. Artinya beda dengan perkara yang lain. Sekarang dianggap sama. Ya sudah, selamat datang di era bahwa korupsi menjadi perkara yang biasa dan sama dengan perkara yang lain. Bebasnya puluhan koruptor juga menuai pertanyaan sejumlah pihak. Terlebih mereka yang menerima pembebasan bersyarat merupakan narapidana korupsi dengan jumlah kerugian negara cukup besar, sekaligus merupakan pelaku utama. Salah satu faktor pemicu yang dinilai mempermudah para napi koruptor bebas yakni dibatalkannya PP nomor 99 tahun 2012 tentang pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat bagi pelaku kejahatan luar biasa termasuk korupsi. Berlakunya PP tersebut itu cukup mampu untuk meminimalisir terpidana korupsi itu bebas gitu, dapat keringanan. Tapi sayangnya setelah ini ya pasti akan, ini rasanya ke depan dugaan saya itu akan semakin banyak koruptor yang akan dibebaskan. Orang rasanya tidak akan takut melakukan korupsi lagi. Nah ini kemudian ada kebijakan pembebasan bersyarat remisi sebagai dampak dari pembatalan dari PP 99 2012. Pencabutan PP tersebut dinilai menjadi titik awal melemahnya perlawanan negara terhadap korupsi. Disebutkan dalam PP nomor 99 tahun 2012, pemberian remisi terhadap koruptor diperketat. Di antaranya dalam pasal 43A ayat 1, terpidana harus menjadi justice kolaborator. Telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidana, telah menjalani asimilasi sekurang-kurangnya setengah dari masa pidana, menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas tindakannya. Sayangnya, aturan yang memperketat pembebasan bersyarat bagi napi koruptor tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini pun dianggap sebagai kemenangan besar bagi para napi koruptor. Nah ini kan yang jadi persoalan selama ini, maksudnya yang menjadi tameng bagi pemberantasan korupsi buat terpidana korupsi ini bisa bebas, yaitu tadi soal dia bisa atau tidak, atau pernah menjadi justice kolaborator atau tidak. Masalahnya mereka adalah kebanyakan kan pelaku utama tuh yang terjerat tuh, jadi sulit tuh bebas gitu. Nah dengan ini dihapus, pasal soal justice kolaborator itu dihapus dalam PP 99 2012, pada akhirnya ya begini, 23 koruptor melanggeng bebas. Ketika kejahatan korupsi tidak lagi menjadi kejahatan yang luar biasa, maka para koruptor pun tak lagi khawatir merampok uang negara. Ibarat negara yang hukumnya telah dilemahkan, perang melawan korupsi pun hanya wacana belaka. Maka sudah pasti keadilan kembali menjadi barang mahal di negeri ini.